Nona, jangan melamun terus. Suara Bibi Matea cukup mengejutkan Angela. Ibu hamil itu sedang duduk di samping pintu depan. Tangannya mengusap Piti, kelinci betina yang sudah sehat kembali, sedangkan matanya kosong, memandang ke depan. Ini adalah hari ketiga Angela tak bertemu Lucio. Katanya, Lucio memang jarang pulang. Lucio kapan pulang ya, Bi? Tanya Angela, melihat lurus ke depan, di mana gerbang tinggi dan kokoh yang jaraknya cukup jauh itu terlihat. Tapi kendaraan yang sedari keluar masuk hanyalah truk barang dan mobil besar berisi pengawal Lucio. Saya dengar Tuan Lucio sedang sibuk karena ada masalah di kawasan Liberty. Bibi Matea menjawab seadanya. Angela terlihat menghela nafas. Dia menunduk memandang kelincinya. Lucio pasti tak mau pulang karena masih marah padaku. Entah hal apa yang membuatnya tiba-tiba berpikiran sejauh itu. Bibi Matea yang berdiri di samping kursi hanya bisa diam. Dia sendiri tak tahu ada masalah apa dengan majikannya. Padahal baru beberapa hari dia senang melihat Lucio dan Angela pulang dari Miami, memberi suasana hangat dan bahagia. Ya, rasanya baru kemarin Bibi Matea bisa melihat Lucio tertawa saat bersama Angela di ruang makan dan di taman. Nona, udara semakin dingin. Dokter Erik juga sebentar lagi datang karena ini adalah jadwal periksa. Sebaiknya saya temani Nona Angela ke ruang pemeriksaan atau menunggu di dalam saja, ujar Bibi Matea. Ini adalah pertengahan musim dingin. Bisa saja salju mendadak turun sebab udara benar-benar sangat dingin di luar. Angela sekali lagi memandang ke gerbang. Beberapa mobil hitam berisi anak buah Lucio nampak pergi meninggalkan mansion. Mereka kemana, Bi? Apa tidak apa kalau mansion jadi kosong begini? Tanya Angela, perhatiannya beralih pada suasana mansion. Seperti yang saya katakan, sedang ada masalah di kawasan Liberty. 70% pengawal di mansion ini pergi ke kawasan untuk membantu, jawab Bibi Matea ikut memperhatikan beberapa mobil yang keluar dari sana. Angela refleks mengusap gelang merah yang ada di pergelangan tangannya. Tuhan, selalu lindungi suamiku. Aku tak sanggup kalau melihatnya terluka lagi seperti waktu itu. Aku tak peduli seberapa sakit dia melukaiku, karena nyatanya aku tak sanggup kalau dia yang terluka, doa Angela dalam hatinya. Karena Angela tak beranjak, Bibi Matea pun beralih berdiri di depan Angela. Nona, biarkan Piti dikembalikan ke kandangnya, sedangkan Nona mari masuk bersama saya. Angela mengangguk. Dia membiarkan Bibi Matea mengambil alih kelinci putih dan gemuk itu. Lalu sang pelayan memberikan Piti pada pengawal yang sejak tadi berjaga di depan pintu. Mari Nona, saya rasa Nona Angela harus memakai pakaian yang lebih tebal lagi. Nona lupa tidak memakai shawl. Angela kali ini menurut. Dia beranjak dari kursinya, berjalan masuk, diikuti Bibi Matea. Tapi seolah ada suara yang memanggilnya. Angela menoleh ke belakang. Rupanya dia melihat ada mobil favorit Lucio, Rolls Royce hitam, nampak memasuki gerbang. Bibi Angela mengembang sempurna. Dia bahkan sedikit berlari ke bagian pilar yang berada di samping kanan dan kiri undakan depan pintu. Mobil mewah itu berhenti di depan Angela setelah melewati lingkar air mancur dengan patung singa di tengahnya. Seorang pengawal berlari, kemudian membukakan pintu untuk Lucio. Ya Tuhan, 3 hari tak melihat sudah membuat Angela seolah ingin melepas rindu setelah Lucio keluar dari mobil. Tapi wajah Lucio tak sesegar biasanya. Ada bulu halus di dagu, serta kumis itu nampak sedikit tebal. Kemungkinan Lucio sampai tak sempat merawat dirinya.
Lucio, kamu dari mana? Tanya Angela dengan mata berbinar, menatap Lucio yang sedang berjalan menaiki 4 undakan, tapi bukannya mendapat respon yang baik. Jangankan respon, Lucio bahkan sama sekali tak menatap Angela. Dia berjalan seolah tak ada Angela di sana, membuat senyuman Angela perlahan memudar. Angela bisa menghirup parfum khas yang biasa Lucio pakai, harum sitrus, tapi dia tak bisa menggapai pria itu. Lucio, tunggu! Angela berlari mengejar saat Lucio hendak menuju ke lift yang berada di bawah tangga Mega Mansion itu. Lucio, Angela kali ini menyalip dan berdiri di depan Lucio sampai pria itu akhirnya berhenti dan membalas tatapan Angela. Kau ini sebenarnya kenapa? Kalau ada salah paham harusnya dibicarakan, bukan seperti ini. Angela terdengar menuntut jawaban dari Lucio. Hubungan pernikahan kita tak sedekat itu. Apa kamu lupa apa tujuanku menikahi kamu? Apa kamu lupa kalau kelak juga aku akan membuangmu? Lucio berucap seolah tak ada beban. Sakit, sungguh sakit dada Angela mendengar Lucio cukup lancar mengatakan semua itu. Ketika Angela hampir membalas perkataan Lucio, seseorang nampak datang dan berdiri tak jauh dari belakang Lucio. Selamat pagi, Tuan Lucio. Itu suara Dr. Eric. Bagi Lucio, kedatangan dokter itu tepat waktu. Pria itu menoleh ke samping. Dia tak sampai menatap Dr. Eric. Dokter, kemari, titahnya. Eric yang memperhatikan Angela sudah merasa kalau adiknya itu sedang ada masalah dengan Lucio. Terlihat dari raut sendu di wajah cantik itu. Dr. Eric mendekat lalu berdiri di depan Lucio dengan jarak. Iya Tuan, Lucio bertanya, apakah tes DNA bisa dilakukan dari sekarang? Mata Angela melebar, dia tak percaya kalau Lucio masih berpikir sejauh itu. Bahkan mereka belum membicarakannya sama sekali. Kamu benar-benar menuduhku? Pandangan Angela memburam seiring dengan cairan kristal bening yang keluar dari mata indahnya. Tapi itu tak berpengaruh untuk Lucio. Sang suami bahkan memandang ke arah lain. Dr. Eric juga bingung. Dia melihat Angela sekilas lalu kembali pada Lucio. Tes DNA untuk siapa, Tuan? Lakukan tes DNA untuk bayi yang ada di kandungan Angela. Apa bayi itu anakku atau anak pria lain? Aku tunggu hasilnya secepatnya. Setelah terucap tanpa menunggu jawaban, Lucio melanjutkan jalannya. Lucio, kita perlu bicara. Angela mengejar, tapi dua pengawal justru menahannya. Lucio, kamu menuduhku selingkuh. Aku tidak semurah itu, Lucio. Aku membencimu, Lucio. Tak akan aku berikan anak ini padamu meski kamu mengemis sekalipun. Lucio benar-benar menulikan telinganya. Dia masuk ke dalam lift dan sempat melihat Angela yang berteriak marah ke arahnya, sedangkan dua pengawal nampak menahan tangan Angela sampai akhirnya pintu lift benar-benar tertutup. Angela bersimpuh lemah. Dia menunduk dan menangis. Bagaimana tidak, Lucio bahkan tak mau mendengar penjelasannya sama sekali. Erland rasanya ingin sekali menolong, tapi tak mungkin dia melakukan itu di tempat terbuka seperti ini. Dia pun akhirnya mendekati Bibi Matea. Bi, maaf, sepertinya Nona Angela harus segera dibawa ke ruang pemeriksaan. Saya takut kondisi ini berpengaruh pada janin di perutnya. Sekaligus saya akan melakukan apa yang Tuan Lucio perintahkan, ungkap Dr. Eric. Bibi Matea membenarkan ucapan Dr. Eric. Dia pun membujuk Angela untuk mau berdiri. Angela tak mau, tapi dia ingat kalau Dr. Eric adalah Erland. Dia ingin memeluk kakaknya itu dan menceritakan semuanya. Akhirnya Angela menurut. Sesampainya di ruang pemeriksaan, Angela masih dengan sisa tangisnya meski tanpa suara, tapi air mata itu belum juga berhenti. Dr. Eric masih menyiapkan alat USG.
menyiapkan alat untuk pengambilan sampel darah juga. Sedangkan Bibi Matea menyiapkan minum untuk Angela yang sudah duduk di kursi depan meja dokter. Bi, panggil dokter R. Bibi Matea menoleh. Dia melihat sang dokter sedang memakai sarung tangan khusus. Lalu pelayan itu mendekat. Iya dok, tanya Bibi Matea. Untuk mempercepat proses pengambilan sampel darah, apa Bibi bisa mengambil darah dari tubuh Tuan Lucio? Sementara saya masih harus memeriksa kesehatan Nona Angela lebih dulu, memastikan apakah tes DNA aman untuk janin dan ibunya juga. Nanti ditentukan metode apa yang Nona Angela pilih untuk mengambil sampel, ungkap Dokter Erik bicara dengan sopan pada Bibi Matea. Pelayan itu lebih dulu menoleh pada Angela. Dia sebenarnya ragu karena Lucio pernah mengatakan jangan sampai meninggalkan Angela sendiri di satu ruangan bersama orang asing. Saya hanya takut kalau Tuan Lucio keburu pergi lagi sebelum saya mendapatkan sampel darah. Sedangkan beliau mengatakan untuk secepatnya tes DNA dilakukan, ujar Dokter Erik lagi meyakinkan. Bibi Matea pada akhirnya mengangguk menyetujui. Saya sudah biasa membantu dokter khusus di sini menangani para pengawal yang cedera, bahkan menyuntik atau mengambil sampel dan juga donor darah. Ya, saya tahu itu. Sebab itu pula saya berani minta tolong pada Bibi. Dokter Erik memberikan alat yang dibutuhkan ke dalam sebuah box berukuran sedang. Nona, saya tinggal dulu, pamit Bibi Matea. Angela tak menjawab. Dia masih terbawa oleh suasana sedihnya. Meski begitu, Bibi Matea tetap bergerak pergi, tak lupa menutup pintu kembali. Baru setelahnya Dokter Erik mendekati Angela dengan perasaan khawatirnya. Angela, apa yang terjadi? Erlan duduk di kursi sebelah Angela. Dia menghadap ke adiknya dan sedikit membungkuk supaya bisa melihat wajah Angela. Hei, kedua tangan Erlan menangkuk wajah Angela hingga kini mereka berhadapan. Lucio menuduhku, Angela bicara sesegukan akibat tangisannya tadi. Tiba-tiba, atau kamu baru melakukan sesuatu? Tanya Erlan hati-hati, sorotnya juga hangat dan perlakuannya sungguh lembut. Angela menggeleng. Aku tidak tahu, dia tiba-tiba malam 3 hari yang lalu ketika pulang bekerja bersikap dingin padaku. Dia juga memintaku pindah ke kamar yang dulu. Dia bertanya apa yang aku lakukan di rumah Noah saat kabur dari mansion. Kamu kabur? Beo Erlan sedikit terkejut. Dulu Erlan, waktu aku mengirim pesan padamu memakai ponsel Noah, aku tak tahu kenapa Lucio tiba-tiba membahas itu, tapi dia sama sekali tak mau mendengar perkataanku. Dia menuduhku melakukan hal tak senonoh bersama Noah, padahal aku sama sekali tak melakukannya, Erlan. Angela pun akhirnya menangis di pelukan Erlan. Oke, dia hanya butuh bukti. Semua akan baik-baik saja. Dia akan menyesal karena sudah menuduhmu sejauh ini, Erlan berucap sembari mengusap kepala Angela yang ada dalam pelukannya. Angela menggeleng. Aku tak akan memaafkannya. Aku ingin pergi saja dari sini. Angela melepas Erlan. Erlan, bawa aku pergi dari sini. Aku tak sanggup menghadapi sifatnya yang berubah-ubah itu. Angela terlihat begitu memohon. Angela juga menceritakan apa yang dia lihat dan dia dengar dengan saat ada di kantor Lucio minggu lalu, saat ada Paul di sana. Aku akan pikirkan ini, Angela. Sekarang kita selesaikan masalah satu persatu lebih dulu, yaitu pastikan pada Lucio kalau anak ini memang anaknya, supaya dia tak lagi melihatmu buruk. Jadi sekarang hentikan tangisanmu sebelum pelayan pribadimu kembali. Erlan mengusap pipi Angela yang basah karena kurang. Dia pun menarik sapu tangan dari saku kemejanya dan membantu Angela mengeringkan wajah. Oke, sekarang kamu naik ke ranjang sekaligus kita bicarakan
prosedur DNA. Angela sebisa mungkin menghentikan tangisannya. Dia menurut apa yang Erland katakan, beranjak dari kursi dan berpindah ke ranjang pemeriksaan, membiarkan Erland melakukan USG untuk memastikan kesehatan Angela. Sembari memperhatikan data janin yang ada di layar, Erland mulai menjelaskan, "Kamu pasti tahu kan kalau tes DNA deoksiribonukleik asid merupakan salah satu bagian dari tes genetik. Nah, tes DNA umumnya dilakukan dengan mengambil sampel darah atau sel bukal yang terdapat di lapisan mukosa di dalam pipi," ujar Erland mulai menjelaskan. Angela yang tadinya sedang melihat layar yang bergantung di depannya, kini menoleh pada Erland. "Terus apa tes ini bisa dilakukan pada bayi di dalam kandungan? Karena selama ini aku hanya mendengar tes DNA di drama-drama saja," tanya Angela dengan wajah polosnya. "Berdasarkan apa yang baru aku lihat," Erland menjeda sembari mencatat hasil pemeriksaan di hasil scan USG. "Kamu cukup kuat, Angela. Begitupun janin di perutmu. Jadi kamu bisa melakukan tes DNA." Lanjutnya, memutar kursinya ke arah Angela. Dia masih membiarkan Angela merebah di atas ranjang, kemudian memberikan hasil scan USG. Angela mengernyitkan keningnya. "Ini apa? Aku tak paham sama sekali," gumamnya. Erland terkekeh ringan. Nyatanya istilah di dalam kertas itu sulit dipahami oleh orang awam. "Itu hanya hasil pemeriksaan saja. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Coba jelaskan lebih rinci. Aku hanya takut kalau janinku sampai kenapa-kenapa. Anakku harus tetap hidup." "Baiklah, Nona Angela, Dr. Eric akan menjelaskan." Erland semakin mendekat hingga dia bisa menumpukan kedua siku di sisi ranjang. "Pertama ada metode menggunakan pengambilan sampel CVS. Nanti aku akan mengambil sampel kecil jaringan dari plasenta melalui leher rahim atau perut ibu. Kemudian sampel ini akan dibandingkan dengan sampel darah atau sel bukal dari calon ayah. Tapi perlu diperhatikan kalau tes ini beresiko menyebabkan ibu mengalami keguguran." Mendengar kalimat terakhir, Angela langsung menggeleng tegas. "Yang lain ada juga amniosentesis, dilakukan dengan cara mengambil sampel cairan ketuban melalui jarum yang dimasukkan ke dalam perut ibu hamil." Erland lanjut menjelaskan. Mulut Angela terbuka. Dia membayangkan ngeri. Bagaimana ada jarum masuk ke dalam perutnya? "Jarumnya gede banget pasti, seperti jarum suntik untuk gajah." Erland tertawa seketika. Dia sampai mencitak kepala Angela. "Tidak separah itu, Angela." Angela mengusap bagian yang baru dicitak oleh Erland. Oke. Erland menghentikan tawanya. Setidaknya sudah membuat Angela tak lagi menangis. "Ketiga, tes paternitas prenatal non-invasif, menganalisis DNA janin yang ditemukan dalam darah ibu hamil selama trimester pertama. Nantinya di laboratorium akan membandingkan informasi DNA janin dengan DNA dari sampel sel bukal calon ayah. Tes ini cenderung lebih aman dibanding metode lainnya, tapi tes DNA tidak bisa dilakukan pada ibu yang hamil bayi kembar karena keterbatasan teknologi." Jelas, Erland. "Memangnya anakku kembar?" Angela mengangkat lagi kertas persegi yang tadi dia letakkan sembarang di atas perutnya, memperhatikan gambar hitam dengan sampuran abu-abu di sana. "Tidak, kamu tak ada genetik anak kembar," sahut Erland. "Ya sudah, lakukan saja tes yang paling aman itu, yang terakhir," ujar Angela yakin. Erland pun mulai melakukannya. Dia beranjak dan menyiapkan alat-alatnya. Setelah semua alat siap pakai, dia mulai menyentuh tangan kanan Angela, menentukan lokasi venah yang akan ditusuk di area
antekubital lengan. Jangan tegang, ujar Erland karena merasa otot tangan Angela jadi kaku. Angela membuang nafas ringan supaya rileks. Baru setelahnya Erland mulai memasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm di proksimal bagian yang akan disuntik. Kamu tampan sekali kalau sedang mode dokter yang serius begini. Kalau ternyata kita bukan saudara kandung, aku akan mengejarmu dan memaksamu menikahiku, Erland. Angela memperhatikan Erland yang sedang mengambil cairan desinfektan. Kenapa wajahmu biasa saja, tidak merona? Angela rasanya sudah mulai melupakan masalahnya. Pujian seperti itu sudah biasa ku dengar dari pasien-pasien wanita yang genit. Bahkan ibu-ibu genit pun tak jarang memintaku menjadi menantunya, ucap Erland pongah. Dasar sombong sekali, Erland tersenyum lebar sembari membersihkan area penusukan dengan cairan disinfeksi dengan gerakan melingkar dari sentral ke perifer, lalu biarkan 30 detik untuk pengeringan. Aku suntik ya. Jangan nangis, ledek Erland. Dokter itu memasukkan jarum ke dalam vena. Posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-30 derajat. Angela mendesis singkat, tapi kondisi itu berlangsung cepat. Erland melepaskan tourniquet setelah darah mengalir, kemudian menarik perlahan-lahan, penghisap sampai sepuit terisi darah sekitar 10 ml. Yap, selesai. Erland melepaskan jarum perlahan-lahan lalu memasang penutup jarum. Pria itu juga langsung tekan tempat suntikan tadi dengan kapas. Tahan kapas ini selama 3-5 menit. Angela menurut. Sementara itu dia memindai darah dari sepuit ke tabung yang berisi etilenediamine tetraiketik asid. Perlahan Erland melepaskan jarum dari spuit secara hati-hati, lalu memasukkan darah ke dalam tabung ETA secara hati-hati. Sudah 3 menit. Angela memberi warning. Sabar. Erland meletakkan sampel ke dalam box khusus, lalu kembali pada Angela. Dia melepas kapas dan diganti dengan plester di bagian yang disuntik tadi. Selesai, aku tinggal mengirim ini ke laboratorium dan hasilnya akan sampai ke tangan Lucio dalam 2 atau 3 hari. Tapi aku akan mendesak supaya bisa selesai dalam waktu 24 jam, ungkap Erland. Angela tersenyum lega. Dia pun beranjak dari posisinya, dibantu Erland turun dari ranjang dan pindah ke kursi. Aku harus segera pergi. Akan aku kirim segera ke laboratorium. Ya, terima kasih Erland. Erland hanya mengangguk sembari membereskan alat-alat tadi. Oh ya Erland, teringat saat Lucio mabuk beberapa hari lalu. Aku benar-benar merasa aneh. Dia berulang kali menyebut Kiara dan mengatakan kalau Kiara masih hidup. Angela pikir Erland akan terkejut atau reaksi lainnya, tapi pria itu justru tetap santai membereskan semuanya. Wanita itu pun menyipitkan matanya. Kamu tidak terkejut? Erland tersenyum. Dia lebih dulu melepas sarung tangan dan mencuci tangannya sampai bersih. Baru dia mendekati Angela. Kiara memang masih hidup, Angela, ungkapnya. Kamu mabuk? Kamu bercanda? Angela justru tak percaya. Aku serius. Akan aku bawa kamu menemuinya. Kamu mau? Tawar Erland. Angela masih terdiam beberapa saat, mencari apa ada kebohongan dari sorot mata Erland. Pria itu justru berjongkok di depannya, lalu menumpukan satu tangan di atas pangkuannya, sembari mendongak. Aku rasa kamu harus bertemu Kiara, dan aku juga merasa kalau Kiara mengungkapkan semua pada Lucio, suamimu itu akan merubah cara pandangnya padamu, pada keluarga kita, ungkap Erland dengan raut seriusnya. Kamu tidak bohong.
Kalau benar, di mana Kiara? Tanya Angela masih terlihat ragu. Aku tak bohong, Kiara ada di mansion ini. Aku sudah beberapa kali menemuinya. Betapa terkejutnya Angela. Jika bukan keluar dari mulut Erland, dia tak akan mempercayai ucapan pria di depannya itu. Lucio selama ini menyembunyikan Kiara karena suatu hal. Setelah bertemu dengannya, kamu pasti akan mengerti, ujar Erland lagi.